Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, pembelajar fisika yang selalu hebat, selalu bersemangat. Pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai kuat arus listrik. Nah, sebelum mempelajari kuat arus listrik, ada sebuah gambaran di sini. Mengapa orang bisa kesetrum? Nah, coba dari gambaran ini, pasti kalian akan bertanya, karena ada kabel yang konslet, Bu, dan sebagainya. Akan terjawab pada pola pikir kalian seperti itu. Nah, sebelum menjawab, apa sih kesetrum itu? Kesetrum adalah kondisi di mana terdapat sejumlah aliran listrik yang mengalir dalam tubuh manusia. Ya, kejadian ini bisa terjadi karena tadi kalian mengatakan ada sambungan listrik yang terbuka, Bu. Sehingga pada saat kita memegangnya, kita akan kesetrum. Oke. Nah, itu terjadi karena tubuh kita memiliki muatan positif. Sehingga menyebabkan tubuh kita bisa tersengat listrik karena bertemu dengan muatan listrik yang sama. Maka tubuh kita akan kelebihan muatan positif. Karena pada dasarnya muatan dibedakan menjadi dua. Muatan positif dan muatan negatif. Kalau bertemu dengan muatan yang sama, maka akan menyebabkan kelebihan muatan. Itulah yang menyebabkan kenapa kita mengalami yang namanya kesetrum tadi. Oke, kita lanjut anak-anakku, tetap semangat. Sekarang kita mempelajari mengenai kuat arus listrik. Arus listrik adalah sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam waktu yang sama. Nih, sehingga dapat dituliskan I sama dengan I kali T atau I sama dengan I per T. I kuat arus, I-nya banyak muatan, T-nya adalah waktu. Ada sebuah contoh, arus 0,75 ampere mengalir dalam filamen bolam atau bola lampu listrik selama 10 menit. Hitunglah muatan listrik yang mengalir dalam filamen bola lampu listrik tersebut. Dari soal yang diketahui, kuat arus listriknya atau I-nya adalah 0,75 ampere. Selama selang waktu T sama dengan 10 menit. Nah, 10 menit ini harus kita ubah menjadi sekon. 1 menit sama dengan 60 sekon. Sehingga 10 menit sama dengan 600 sekon. Dari mana? 10 dikalikan dengan 60. Kemudian yang ditanyakan adalah muatan listrik atau I. Kita gunakan persamaan I sama dengan I per T. 0,75 sama dengan I dibagi 600. Sehingga I sama dengan 0,75 dikalikan dengan 600 sekon. Maka muatan listrik yang mengalir dalam filamen bola lampu tersebut sebanyak 450 volt. Demikian anak-anakku contoh dari kuat arus listrik. Sekarang kita lanjut pada hukum Ohm. Nih, hukum Ohm dinyatakan kalau kita buat sebuah segitiga di sini ada V, ada I, ada R. Jika kita menanyakan V,
maka persamaannya adalah I dikalikan. Tetapi jika ditanyakan kuat arusnya, I sama dengan V dibagi R. Dan sebaliknya, jika ditanyakan R, maka persamaannya adalah V dibagikan dengan I. Nah, hukum Ohm itu menyatakan bahwa tegangan listrik sebanding dengan kuat arus listrik dan sebanding dengan hambatannya. Sehingga dapat dituliskan V sama dengan I kali R. Oke anak-anakku, diingat kembali. Hukum Ohm itu menyatakan bahwa tegangan listrik sebanding dengan kuat arus listrik dan sebanding dengan hambatan listrik. Ada sebuah contoh soal di sini. Pada sebuah rangkaian listrik terdapat penyuplai daya dengan tegangan 20 volt. Hambatan pada rangkaian tersebut adalah 20 ohm. Tentukan kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tersebut. Dari gambaran soal tadi, diketahui suplai daya atau tegangannya adalah 20 volt. Hambatan listriknya adalah 20 ohm, ditanyakan kuat arusnya, sehingga diperoleh dari hukum Ohm tadi, ini V sama dengan I kali R, kalau ditanya I-nya berarti V per R. Kita gunakan persamaan tersebut, I sama dengan V per R, berarti V-nya 20, R-nya juga 20, maka kuat arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut adalah 1 ampere. Itu contohnya anak-anakku. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat, tetap semangat, selalu sehat, selalu belajar. Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.